Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valisa Advis Herladillah Putri Esa dengan NIM 090406248086. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer dengan materi input dan output komputer. Jadi, input dan output komputer itu sederhananya input device itu digunakan untuk memasukkan data ke komputer, sedangkan output device itu adalah untuk digunakan mengeluarkan hasil pengolahan data dari komputer gitu. Nah, di sini ada input device yaitu perangkat masukan. Nah, apa sih itu input device? Jadi, input device itu membantu kita memberikan instruksi atau data ke sistem komputer agar bisa diproses. Contoh dari input device itu ada keyboard. Nah, keyboard itu digunakan untuk mengetik huruf, angka, simbol. Dan yang kedua ada mouse. Mouse ini untuk mengontrol kursor di layar dan memilih menu. Dan yang ketiga ada scanner, yaitu mengubah dokumen fisik menjadi file digital. Selanjutnya ada mikrofon. Itu adalah memasukkan suara ke komputer. Jadi mikrofon itu adalah untuk memasukkan suara ke komputer, misalnya untuk voice note atau video call. Selanjutnya ada webcam, yaitu menangkap gambar dan video. Yang terakhir ada touchscreen. Itu adalah kombinasi input dan output yang merespons sentuhan jari. Jadi dia masuk dua-duanya ya, kombinasi input dan output. Selanjutnya ada output device, yaitu perangkat keluaran. Nah, setelah data diproses oleh komputer, hasilnya akan dikeluarkan melalui output device. Di output device itu ada monitor, yaitu untuk menampilkan gambar dan informasi dalam bentuk visual. Yang kedua ada printer, untuk mencetak hasil kerja ke kertas. Selanjutnya ada speaker, yaitu mengeluarkan suara atau musik. Dan yang keempat ada projector, yaitu untuk menampilkan tampilan komputer ke layar besar. Nah, ini adalah gambar dari input device dan output device. Di input device di sini ada keyboard, joystick, barcode reader, scanner, dan mouse. Sedangkan di output device ada monitor, printer, headphone, dan speaker. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Direct Memory Access. Jadi, Direct Memory Access ini disingkat menjadi DMA. DMA adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan perangkat input atau output untuk mengirim atau menerima data langsung ke dan dari memori utama, yaitu RAM, tanpa harus lewat CPU secara terus-menerus. Biasanya, kalau tidak pakai DMA, CPU harus mengatur setiap proses perpindahan data antara perangkat dan memori. Tapi, dengan DMA, CPU tidak perlu campur tangan terus-menerus, cukup memberikan izin dan alamat tujuan data. Setelah itu, DMA controller yang mengatur proses transfer data secara langsung. Jadi, di sini tuh DMA ini langsung ke RAM tanpa harus lewat CPU gitu. Jadi CPU tidak perlu campur tangan terus-menerus, cukup memberikan izin dan alamat tujuan. Contoh kasusnya, misalnya kita sedang memutar lagu, data lagu dari hard disk perlu dikirim ke RAM, lalu ke sound chart agar bisa keluar lewat speaker. Dengan DMA, data dari hard disk bisa langsung dikirim ke RAM tanpa CPU bekerja terus-menerus. Hasilnya, komputer jadi lebih cepat dan efisien karena CPU bisa fokus pada tugas yang lain. Jadi, DMA ini membantu meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem komputer dengan cara mempercepat transfer data antara memori dan perangkat input-output tanpa membebani CPU. Jadi CPU-nya jadi lebih ringan sehingga komputernya jadi lebih cepat dan efisien dengan adanya DMA ini.
Nah, ini gambar dari DMA-nya. Jadi dari memori ini ada Aptec device, DMA controller, bus, CPU. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang USB dan Type-C. Jadi, USB itu adalah singkatan dari Universal Serial Bus. USB ini berfungsi sebagai standar koneksi untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti flash disk, keyboard, printer, dan kamera ke komputer. Jadi, di sini ada jenis-jenis USB yang umum. Ada USB Type-A bentuk kotak besar, biasanya di komputer desktop. Yang kedua ada USB Type-B, digunakan di printer atau scanner. Dan yang ketiga ada USB mini atau micro untuk perangkat kecil seperti kamera atau HP yang lama. Dan yang terakhir ada USB Type-C, yaitu versi terbaru dengan bentuk simetris dan kemampuan yang lebih cepat. USB Type-C punya banyak keunggulan, seperti yang pertama ada bisa dibalik atau reversible. Jadi, colok dari arah manapun tetap bisa. Selanjutnya ada transfer data super cepat. Jadi dia itu mendukung kecepatan hingga 10 Gbps atau lebih. Yang ketiga ada daya besar. Bisa digunakan untuk fast charging laptop dan HP. Dan yang keempat ada serbaguna. Satu kabel bisa digunakan untuk data, video, dan daya listrik. Jadi, USB dan Type-C menjadi populer karena praktis, cepat, dan serbaguna, menggantikan banyak jenis kabel lama yang tidak efisien. Nah, ini ada gambar dari USB Type-A, ini ada USB Type-C, dan ini USB Type-B. Baik, itu adalah penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.